Assalamualaikum anak-anak, mohon maaf Ustadz akan melakukan rekaman ini, kita rekam ulang. Jadi kita akan membahas tentang letak geografis negara-negara yang ada di ASEAN, ya. Letak geografis negara-negara yang ada di ASEAN. Ini Ustadz buat rekamannya untuk membantu memperjelas tadi pembelajaran yang sempat terputus. Oke. Ini tadi, mohon maaf, kita ulang lagi. Kita akan mulai dari negara Brunei Darussalam. Nah, ini tadi sudah sampai sini ya. Kita tadi karena ada coret-coret, Ustaz jadi menghentikan pembelajaran ya. Jadi kita mulai dari Brunei Darussalam. Ini dia Brunei Darussalam, anak-anak Ustaz. Nih. Oke, ini dia letak Brunei Darussalam ya. Nah, Brunei Darussalam ini terletak di Pulau Borneo, ada Pulau Kalimantan. Wilayahnya memang tidak luas, yaitu sekitar 5.000-an saja, menempati posisi 138 dunia. Jumlah penduduknya hanya sekitar 423.000. Secara astronomi bisa dilihat di sini anak Ustaz, yaitu terletak 4 derajat, 2 lintang utara sampai 5 derajat, 3 lintang utara. Jika ditarik pada garis bujur, dia berada pada 114,5 bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, negara ini berbatasan langsung dengan Malaysia, jadi tidak ada yang mengatakan bahwasannya Brunei itu berbatasan dengan Indonesia walaupun berada di Pulau Kalimantan. Jadi memang Brunei ini dikelilingi oleh negara Malaysia. Sebagian wilayahnya berupa dataran rendah, ciri-ciri dataran rendah, dan juga pegunungan. Secara umum batas geografis dari Brunei adalah ini dia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, bagian barat berbatasan dengan Malaysia Timur, bagian timur Malaysia Timur, bagian selatan berbatasan dengan Malaysia Timur juga. Jadi semua ini disebut Malaysia Timur. Malaysia Barat mana? Malaysia Barat yang daratan satu lagi, yang dia daratannya dengan Kuala Lumpur ya. Nah. Secara geografis, negara ini bertetangga langsung dengan Malaysia, tepatnya pada bagian Sarawak. Meski lokasinya berada di sebuah utara Borneo, namun tidak berbatasan dengan Indonesia. Ini sudah saya jelaskan tadi. Semua Brunei Darussalam ini berbatasan dengan Malaysia Timur, Sarawak ya, bagian Sarawak. Kita lanjut anak-anak Ustaz. Letak geologi Brunei. Wilayah barat lebih didominasi oleh dataran rendah yang berawa-rawa. Dari inilah berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Wilayah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dari dataran yang cukup luas dan dialiri oleh beberapa sungai serta teluk. Di lokasi ini ada teluk namanya Teluk Brunei. Tidak hanya berupa dataran rendah saja, negara ini juga mempunyai perbukitan yang puncak tertingginya adalah 1850, terdapat di Bukit Pagon, Temburong. Di bagian timur banyak mengalir sungai. Di antaranya adalah Sungai Temburong dan anak sungainya. Keuntungan daerah geografis Brunei adalah, pertama dia memiliki iklim tropis sehingga juga mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Keanekaragaman penduduknya yang lumayan baik ya. Kondisi alam Brunei kaya akan bahan tambang. Inilah dia makanya Brunei itu termasuk negara yang cukup kaya ya. Membuat banyak etnis lain berdatangan dari negara ini. Perekonomiannya maju. Penyumbang perekonomian terbesar dari negara Brunei adalah pertambangan. Pertambangan berupa gas alam dan minyak bumi. Selanjutnya adalah bidang industri, pengolahan minyak bumi, gas alam cair, dan konstruksi. Jadi penyumbang terbesarnya adalah pertambangan gas alam dan minyak bumi ya. Luar biasa di sana memang. Yang berikutnya kita masuk kepada negara Thailand. Negara Thailand ya. Negara Thailand. Letak secara astronomis terletak di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Iklimnya adalah iklim tropis. Secara geografis di bagian utaranya berbatasan dengan negara Laos dan negara Myanmar. Untuk selatannya berbatasan dengan Malaysia. Bagian timur negara berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja. Dan bagian barat
dari Thailand ini adalah berbatasan dengan Myanmar. Ini dia di tengah, dan Thailand ini termasuk negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah di Asia Tenggara. Kenapa dia nggak pernah dijajah? Karena dia dulu adalah tuan rumah bagi para penjajah. Jadi kalau penjajah mau datang menjajah di area Asia Tenggara, itu mereka memilih Thailand untuk menjadi tuan rumahnya karena paling welcome. Sehingga sebagai tuan rumah untuk menjajah negara lain, negara Thailand tidak dijajah oleh negara-negara sekutu ataupun yang lain. Selanjutnya, letak geologis. Bangkok adalah ibu kota dari Thailand. Negara ini memiliki bentuk permukaan bumi cukup beragam. Pada bagian utaranya, kondisi Thailand adalah bergunung-gunung dengan titik tertinggi sekitar 2.500-an, yakni Doi Intanon. Berikut penjelasannya. Wilayah timur Thailand ada pegunungan koral di mana dibatasi Sungai Mekong. Di kawasan tengah negara ini didominasi dengan lembah dan Sungai Chao Phraya, di mana hampir seluruhnya datar dan mengalir menuju Teluk Thailand. Di bagian selatannya ada tanah genting kera, yakni dataran tersempit yang ada di Thailand. Jadi di negara ini kita bisa melihat sungai yang sangat luas, sangat besar dan sangat deras airnya. Bahkan di Thailand ini atau khususnya di Bangkok itu sungai-sungai ini dijadikan transportasi utama. Jadi nggak mengalami kemacetan seperti transportasi darat ya. Pada bagian utara dan barat Thailand juga ada pegunungan, sedangkan sepenanjung Thailand Selatan cenderung berbukit hingga berbatasan dengan Malaysia. Keuntungannya mempunyai hampir 300 jenis mamalia di negaranya. Jadi negara Thailand ini, anak-anak Ustadz, adalah negara yang dia mempunyai keyakinan tentang atau punya budaya yang dia sangat menjunjung tinggi kehidupan mamalia atau binatang-binatang buas. Sehingga binatang-binatang buas terpelihara hidupnya di negara atau di hutan-hutan Thailand. Karena di budaya mereka, mereka tidak boleh membunuh atau mereka berkeyakinan bahwasanya itu semua berkaitan dengan nenek moyang mereka. Selanjutnya, lihat di sini terbesar di benua Asia, ada 900 spesies hidup burung di sana ya. Thailand memiliki banyak dataran dan pegunungan, maka pertanian adalah kekuatan dari negara ini. Tentu Anda sudah tidak asing dengan beras Thailand. Lihatlah, beras Thailand murah. Di sana beras Thailand melimpah ya. Bahkan Thailand pun disebut menjadi lumbung beras yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena kualitasnya yang bagus, pertaniannya berkembang dan murah. Begitulah di Thailand. Jadi mereka fokus pada masalah pertanian. Sangat fokus, kualitasnya bagus, harganya murah. Jadi Thailand ini termasuk negara yang mata uangnya juga di bawah Indonesia. Jadi kalau orang kita atau Indonesia jalan-jalan ke Bangkok atau ke Thailand untuk beli beras atau tumbuh-tumbuhan cukup puas ya, karena harganya di sana murah. Oke, dan Ustadz kita lanjut. Filipina. Nama asli dari negara Filipina yakni Republik Filipina dengan kota Manila sebagai ibu kota. Sesuai dengan namanya, negara ini berbentuk republik. Kepala negaranya yaitu presiden dan merdeka tanggal 4 Juli 46. Ini garis lintangnya anak Ustadz. Wilayah Filipina memiliki luas sekitar 300.000 km saja. Letak geografis Filipina langsung berbatasan dengan Pulau Formosa, Taiwan, dan juga Laut Cina Selatan di bagian utara. Untuk bagian selatan Filipina, batasnya adalah wilayah laut dan kepulauan Indonesia. Di bagian timur, Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk batasan di bagian barat, yakni Laut Cina Selatan. Ini dia. Jadi dari letak geografisnya, Filipina adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Dia semua memiliki perbatasan laut saja. Perbatasan daratnya enggak ada. Indonesia punya perbatasan darat, Ustaz, dengan negara lain? Ada. Perbatasan di mana, Ustaz, dengan daratnya? Di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Daratnya kita berbatasan. Malaysia juga ada, Bangkok, Laos juga ada semua batasan daratnya. Hanya Filipina yang tidak memiliki batasan daratnya. Letak geologisnya, Filipina memiliki 7.000-an pulau, termasuk negara kepulauan. Jadi negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara selain Indonesia yaitu Filipina. Tapi lebih luas ya, lebih luas Indonesia. Ribuan pulau ini pun berbentuk garis pantai panjang dan berliku, di mana panjang seluruhnya kurang lebih dari 23 ribuan.
Filipina juga mempunyai banyak sekali gunung api dan merupakan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik ini pun menuju ke Sulawesi juga. Di antara rangkaian pegunungan itu terbentang dataran rendah yang begitu luasnya. Di barat Pulau Luzon akan bisa dijumpai pegunungan Caldera Central. Cordillera Central. Di bagian timur di Pulau Luzon adalah pegunungan Sierra Madre. Dan bagian barat daya ada pegunungan Simbales dan Gunung Tal yang menjadi gunung api paling rendah di dunia. Jadi ada gunung api paling rendah di dunia yaitu Gunung Tal yang ada di Filipina. Keuntungan dari geografisnya adalah banyak pulau yang ada di Filipina menjadikan pariwisata. Jadi kalau udah namanya negara yang banyak pulau, seharusnya itu negara mengandalkan pariwisata karena setiap pulau pasti cantik, apalagi kalau masih alami. Di negara ini berkembang dengan sangat pesat ya. Pariwisata alam adalah yang paling diunggulkan oleh negara ini sehingga tidak heran banyak wisata yang datang ke sana. Karena masih banyaknya gunung api di Filipina, maka wilayah daratan Filipina cenderung subur. Negara ini pun termasuk negara agraris karena banyak penduduk yang menjadi petani. Kenapa ya? Kalau yang namanya gunung api dia cenderung subur, faktornya ada dua. Biasanya gunung api itu di daerah ketinggian sehingga suhunya dingin. Yang kedua biasanya kalau gunung api itu meledak sehingga ledakannya itu akan mengangkat partikel-partikel dari dalam bumi kita dan menyebabkan tanah subur ya. Oke. Sekarang masuk ke negara Kamboja. Secara astronomis Kamboja terletak di garis lintang 10 derajat sampai 14 derajat lintang utara. Dan berdasarkan garis bujurnya terletak 104 bujur timur sampai 108 bujur timur. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Berdasarkan letak geografisnya, beberapa bagian negara Kamboja memang berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Terletak di kawasan Indochina. Kamboja memiliki luas sekitar 181.000. Dengan 2% diantaranya adalah wilayah perairan. Bisa dibilang penampakan alam di Kamboja ini cukup unik karena memiliki bentuk sebuah piring. Nah, bentuknya macam piring, bisa dilihat di sini. Bentuknya macam piring. Perbatasannya sebelah utara berbatasan dengan Laos. Sini Laos. Selanjutnya selatan berbatasan dengan Teluk Thailand. Di sini ada Teluk Thailand. Di sebelah timur Kamboja berbatasan dengan Vietnam, di sini timurnya, ini Vietnam ini di sini. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand, ini Thailand warna coklat. Itulah dia negara Thailand. Selanjutnya kita masuk negara Kamboja. Sorry, itu tadi negara Kamboja ya, Kamboja. Geologis negara Kamboja di juga berada di lempeng Eurasia yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kamboja memiliki barisan pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 900. Yang mengelilinginya terdapat di bagian utara dikenal dengan pegunungan Dong Reh. Sedangkan di bagian barat adalah pegunungan Chardarmon. Tidak hanya pegunungan, Kamboja juga dikelilingi oleh gunung setinggi kurang lebih 1.700 bernama Gunung Phnom Aural. Di bagian timur Kamboja terdapat beberapa plato, ini plato Mondol dan plato Rotanikri. Kemudian profil dari negara Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, kepala daerahnya Perdana Menteri, bahasanya Khmer, 95% sukunya juga Khmer, ada Perancis, ada Inggris. Agamanya Buddha 95%, yang lainnya cuma 5%. Suku bangsa 90% itu adalah suku Khmer. Vietnam cuma 5%, Cina cuma 1% dan lain sebagainya. Keuntungan letak geografis Kamboja memiliki keanekaragaman hayati yang bervariasi, hasil pertanian yang melimpah. Itulah negara Kamboja. Selanjutnya kita masuk ke negara Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Luas wilayah 331.000. Jumlah penduduknya 90 juta. Kepadatannya 253 km persegi, mata uangnya dong, dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri. Dan dia Vietnam. Jika menilai dasarnya Vietnam dulunya terbagi menjadi dua negara ya nak. Adalah Republik Demokrat Vietnam di utara dan juga Republik di Vietnam Selatan. Namun di tahun 1976 dua negara itu secara resmi kembali bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam karena pemerintahan selatan digulingkan oleh pasukan utara. Saat ini Vietnam dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negaranya, sedangkan untuk kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Hanoi sendiri adalah ibu kota dari Vietnam. Wilayah Vietnam sendiri ada di selatan dataran Cina.
luasnya yakni kurang lebih 329.560 km persegi. Letak astronomis pada garis lintangnya 8 derajat sampai 22 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dari segi garis bujurnya Vietnam 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Itulah profil negara. Selain negara Singapura, Vietnam menjadi negara yang penduduknya lumayan terpadat, yaitu sekitar 80 juta dari total keseluruhan, atau 85% penduduknya adalah etnis Vietnam atau tadi Vietnam ya, etnisnya Vietnam. Batas negara di sebelah utara Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Berarti ini negara langsung berbatasan paling, ini adalah merupakan negara yang paling utara ya dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tonkin dan juga Laut Cina Selatan. Di bagian selatan Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah barat berbatasan dengan negara Laos dan juga negara Kamboja. Untuk puncak tertinggi adalah Gunung Pan Kipang dengan tinggi 3,143. Gunung ini merupakan gunung tertinggi yang ada di Vietnam. Beberapa sungai penting di Vietnam yakni Sungai Mekong. Sungai Mekong ini sungai yang terpanjang ya di Asia Tenggara ya, karena melewati 3 negara. Nah, beberapa negaranya adalah Vietnam, Laos, ya. Itulah Sungai Mekong. Vietnam memiliki hasil sumber daya alam mineral yang amat beragam, mulai dari minyak bumi, gas bumi, batu-batuan, dan banyak lagi. Karena Vietnam juga dikenal subur, sehingga dalam pertanian cukup berkembang. Flora dan faunanya di negara ini pun amat bervariasi, sehingga ada beberapa cagar alam di sana. Itulah negara Vietnam. Sekarang kita masuk kepada negara Myanmar. Dulu dikenal sebagai Burma negara ini. 4 Januari 48 Myanmar merdeka dan resmi menjadi negara sendiri. Secara astronomi, Myanmar terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara. Sedangkan dilihat dari garis bujurnya, Myanmar berada 92 derajat bujur timur sampai 101 bujur timur. Terletak paling utara, ini ternyata yang negara yang paling utara. Negara ini terletak paling utara dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Negara ini juga berbatasan secara langsung dengan negara-negara Asia lainnya. Utara berbatasan dengan RRC dan kawasan otonomi Tibet, selatan Laut Andaman, barat berbatasan dengan Teluk Benggala, timur berbatasan dengan RRC, tenggara berbatasan dengan Thailand dan Laos, dan barat daya Bangladesh dan India. Berarti dia di daerah paling pinggir sebelah sini. Ya. Ini laut ini. Ini Bangladesh, ini India ya. Selanjutnya ini bentuknya republik, ini Vietnam. Berikutnya adalah negara Laos. Laos berdasarkan letak garis lintangnya berada pada titik 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara. Sedangkan garis bujurnya pada 100 derajat bujur timur sampai 107. Batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan RRC, Laos ini. Selatan berbatasan dengan Kamboja dan Thailand. Barat berbatasan dengan Thailand dan Myanmar. Dan timur berbatasan dengan Vietnam Selatan. Laos memang tidak memiliki wilayah perairan karena berada di tengah-tengah negara ASEAN. Jadi kalau ditanya negara manakah yang tidak memiliki atau laut, yang tidak memiliki laut atau batas laut, maka jawabannya adalah Laos. Wilayah negara Laos sudah diisi oleh pegunungan dan perbukitan yang tertutup hutan. Tidak hanya itu saja, Laos juga memiliki lembah sungai yang cukup subur, yakni lembah Sungai Mekong. Nah, ini tadi sungainya juga ada di situ. Karena itulah Laos tergolong negara yang subur. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknisnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.